Sekarang saya akan berbincang dengan seorang akademisi lah. Beliau adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Makassar. Tapi kadang-kadang juga dia bertindak sebagai pengamat politik. Saya nggak tahu dari mana hubungannya nanti ya, tapi kita berbincang-bincang. Beliau adalah Dr. Firdaus Muhammad. Selamat sore. Selamat sore Pak Firdaus. Banyak juga orang kadang-kadang bertanya-tanya itu Pak Firdaus mestinya jadi ustaz gitu. Ya, Tapi kok lebih banyak jadi pengamat politik. Tapi saya akan selalu mulai dari acara dinamika kita. Acara ini namanya dinamika kita. Podcast saya selalu saya mulai dengan siapa sih Pak Firdaus itu, bisa nggak bercerita riwayat hidup lahirnya di mana, sekolahnya di mana, terus cita-citanya sebetulnya memang mau jadi ustaz atau jadi apa, atau jadi pengamat politik. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa ini berada di forum ini, bertemu langsung dengan Cuk. Biasa kita panggil beliau dengan Cuk. Saya lahir di Kabupaten Wajo, daerah yang sangat terpencil. Bahkan daerah tempat kelahiran saya sekarang itu sudah dikosongkan karena menjadi bendungan. Di daerah Wajo namanya Keselor. Lalu kemudian saya di Wajo itu menempuh pendidikan kecil. SD kelas 2 SD itu saya sudah harus menempuh jalan kaki setiap hari itu 10 km PP. Ya. 1 jam perjalanan, 1 jam pergi sekolah, 1 jam pulang sekolah. Jadi bisa dibayangkan dengan Cuk, saya jalan kaki dari kelas 2 SD sampai tamat SMP 92 jalan kaki. Ya tentu luar biasa penderitaannya karena tidak ada akses kendaraan melainkan harus jalan kaki. Lalu kemudian selesai pendidikan di kampung, saya kemudian ke Makassar. Jadi di kampung itu di pesantren di Asadiyah itu cabang, bukan di pusat Sengkang. Kemudian di Makassar saya di pesantren An-Nahdah. Saya dibina oleh Guru Kiai Haji Muhammad Harisah. Saya selama 3 tahun di pesantren An-Nahdah Makassar di Jalan Tinurbu. Lalu kemudian kuliah di UIN Alauddin Makassar selama 4 tahun. Tapi saya tetap mukim di pesantren An-Nahdah di dekat rumah Guru Kiai Haji Muhammad Harisah. Lalu kemudian saya 7 tahun mengaji sama beliau di pesantren maghrib subuh. Ya. Jadi waktu santri maupun mahasiswa saya itu tetap aktif mengikuti pengajian kitab kuning di pesantren An-Nahdah. Jadi memang tidak pernah ke sekolah negeri. Tidak pernah, saya tidak memiliki riwayat sekolah negeri. Ya kuliah IAIN itu kan negeri. Iya. Ya, jadi S1, S2, S3 saya itu negeri. Jadi saya selesai di IAIN, sekarang UIN Alauddin Makassar, itu tahun 99 akhir sudah. Lalu kemudian saya ke Jakarta, lalu kemudian ke Lampung. Di Lampung, saya merantau di Lampung itu cukup lama, setahun. Tapi itu sudah selesai sekolah di Sudah UIN. selesai S1 sarjana. Iya. Tetapi saya kemudian jadi petani tambak kurang lebih setahun. Iya. Jadi karena untuk mencari modal kuliah, lalu kemudian dari situlah saya kemudian melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri di Lampung. Saya mengambil S2 dan saya angkatan pertama di UIN Raden Intan Lampung. Dan saya alumni pertama juga, jadi angkatan pertama dan saya yang pertama sekali selesai 1 tahun lebih. Kemudian itu selesai 2003. Kemudian saya aktif mengajar di IAIN meskipun waktu itu dosen luar biasa di UIN Raden Intan Lampung mulai tahun 2002. Jadi saya mulai dosen itu tahun 2002 sampai sekarang tidak pernah putus. Di UIN Makassar. Di UIN Lampung. UIN Saya Lampung. pertama kali mengajar tahun 2002.
tetapi saya terangkat dosen penuh itu tahun 2005. Lalu saya melanjutkan kuliah di Ciputat, 2 tahun kemudian selesai. Setelah selesai di UIN Jakarta, saya kemudian menikah, dan menikahnya di Makassar. Menikahi putri Anugerah G. Haji Muhammad Harisah, dan setelah itu saya tahun 2010 mutasi ke Makassar. Jadi saya mulai kembali dari Lampung kurang lebih 10 tahun, kemudian di Makassar tahun 2010. Nah, mulai aktif bicara politik di Makassar itu tahun 2011 kurang lebih. Ya, tapi kan menarik juga karena Anda dari Wajo, dari satu kampung yang apa namanya, ya cukup jauh lah dari Makassar, kurang lebih 300 km kali ya. 300 km. Bisa saya bayangkan juga pada tahun-tahun itu, waktu kecil mengalami juga nggak main nakal-nakal atau apa gitu, seperti biasa anak-anak kampung? Ya, main itu di perjalanan sekolah. Jadi jam 6 pagi saya harus berangkat ke sekolah. Ya. Lalu kemudian itu waktu SD. Lalu kemudian pulang sekolah itu kan jam 1. Kita tiba di rumah itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 itu saya hanya harus makan, ganti pakaian, lanjut sekolah sore lagi. Dulu namanya sekolah Arab. Sekolah Arab, Ibtidaiyah, itu Ibtidaiyah Asadiah di kampung terpencil juga di Wajo. Nah, dari situlah saya banyak bermainnya dengan teman-teman sekolah. Tapi saya juga tetap membantu orang tua, jadi tidak ada spesifik waktu bermain. Jadi hanya digunakan waktu pergi sekolah, pulang sekolah, istirahat, lalu kemudian sekolah sore juga biasa ada permainan anak-anak. Sebelum kita sholat asar itu biasa ada waktu bermain. Jadi saya tidak pernah mengalami spesifik untuk bermain, karena sekalipun saya pulang sekolah misalnya jam 5 sore, itu karena tinggal di rumah saya itu juga kebun, jadi rumah di situ berjarak. Jadi saya pulang sekolah ya menemani orang tua bekerja sekalipun dekat rumah. Karena posisi saya itu kebun coklat, kemudian tambak, di sebelahnya sawah. Jadi pekerjaan itu dekat. Jadi meskipun hanya 10 menit kita sudah sampai di tempat kerja. Jadi itu diajari orang tua untuk kemandirian. Jadi hanya sekitar setengah jam saja sudah cukup untuk kerja. Jadi pengalaman itu kan banyak orang yang mengambil hikmah dari pengalaman kecil. Saya pikir dari beberapa diskusi saya ada yang waktu kecil main kelereng, berantem, tapi kan itu menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Ya seperti Anda juga, apa yang Anda bisa ambil dari kegiatan itu? Karena kalau saya lihat begitu luar biasa, Anda jalan kaki 10 km, terus pulang makan, terus masuk sekolah Arab lagi, ya bermain kira-kira ya setengah jam, 1 jam, masuk maghrib, sholat lagi, mungkin malam mengaji lagi. Ya, kebetulan orang tua saya itu, bapak itu dulunya imam desa, lalu kemudian ibu saya guru ngaji. Jadi secara otomatis dari lingkungan orang tua tercipta lingkungan. Jadi saudara saya juga, kakak saya, adik saya itu masuk pesantren. Ya. Jadi saya seingat saya sampai dari kecil sampai sekarang tidak pernah berkelahi, tidak punya pengalaman heroik seperti itu. Karena begini, saya ketika sekolah masih SD itu mungkin sekitar kelas 5 SD, saya sudah kehilangan teman-teman. Karena banyak yang sudah tidak sekolah lagi. Jadi saya akhirnya itu kebanyakan pergi sekolah sendirian. Ya, itu berat sekali. Saya ingat karena itu daerah perjalanan di Pematang Sawah itu kosong. Jadi justru kadang takut kalau melihat orang. Dulu ada orang, silakan orang yang potong-potong kepala itu, paling saya takut. Jadi bisa bayangkan kalau musim hujan itu berat sekali karena pakaian juga.
Jadi tidak pernah bawa sepatu. Sepatu itu dititip di rumah warga. Oh. Nah, jadi jalan kaki, tidak pakai sepatu, nanti pakai sepatunya ketika di sekolah saja. Masuk sekolah baru pasang sepatu, pulang sekolah titip lagi di rumah warga. Jadi sepatunya awet. Tapi memang dari kecil cita-cita memang mau jadi dosen atau ada cita-cita lain? Iya, sampai sekarang pun bisa dikatakan belum punya cita-cita spesifik, ya impian, mengalir saja. Jadi saya itu basicnya dari pendidikan agama, lalu kemudian pesantren, S1, S2 saya juga pesantren, agama. Jadi kenapa kemudian saya tertarik di politik? Itu justru karena saya mendalami agama, ada seorang dosen saya, Prof. Badriatif itu di Jakarta, mengisahkan terkait dengan sejarah Islam. Dan kemudian saya menyadari Islam berkembang itu karena politik. Ya, Nabi mengembangkan Islam itu karena politik. Lalu kemudian Islam juga hancur itu karena politik. Ya. Nah, jadi saya merasa bahwa persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan yang lain-lain itu bisa stabil kalau terjadi stabilitas politik. Ya. Gitu. Nah, dalam proses inilah saya kemudian menyadari bahwa yang harus diselamatkan itu adalah sistem demokrasi yang baik untuk melahirkan pemimpin yang baik. Dari situlah negara ini bisa baik, ekonomi bisa baik, pendidikan bisa baik kalau stabil politik. Jadi sebenarnya saya tuh belajar politiknya itu keterpanggilannya justru karena spirit itu, kenabian itu, spirit politik kenabian. Saya menyadari bahwa mau menyelamatkan suatu negara bangsa itu harus disehatkan politiknya. Iya. Dan itu tadi, Nabi itu mengembangkan dakwah itu karena politik. Islam berkembang juga itu karena politik. Okay. Nah, dan ketika di Ciputat saya menulis disertasi, saya memperkenalkan disertasi saya itu 3 Maret 2008 saya promosi mengangkat tema komunikasi politik elit Islam pasca Orde Baru. Nah, penguji saya diantaranya Pak Syekh Mujani, Pak Mas Duri Abdullah, Prof. Andre Pasar Bakti, Pak Sunardi Asra, Komodin Hidayat, dan beberapa tokoh lainnya. Dan alhamdulillah karena saya tergolong cepat selesai itu mendapat predikat S3 terbaik tahun 2008 karena memang di angkatan itu cuma sendirian yang selesai. Motivasi selesainya juga sederhana karena biaya perkuliahan itu berat dan itu biaya sendiri. Dan saya belum waktu itu kuliah itu belum berkeluarga. Jadi saya kalkulasi lebih cepat selesai itu justru lebih bagus karena beban biaya bisa diatasi. Kan kalau saya lihat perjalanan Anda itu kan dari awal adalah santri, banyak mengaji, banyak baca kitab. Nah, kalau pengalaman saya, orang-orang yang banyak baca kitab itu adalah orang-orang yang paham tentang bagaimana agama itu berkembang. Ya kan? Cuma memang saya tidak tahu, Anda bisa kasih saya referensi sejauh mana perkembangan Islam sebetulnya di Sulawesi Selatan dari masa ke masa karena banyak pertentangan soal kapan sih Islam itu masuk ke Sulawesi. Ada yang bilang 1300, ada yang bilang 1200. Ya kan, saya nggak tahu dimulainya dari mana, tetapi apakah di zaman Lagaligo Islam sudah masuk atau belum, Anda bisa jelaskan? Jadi kalau bicara tentang Islam di Sulawesi Selatan itu belum tersingkap secara baik karena banyak kita yang merujuk kepada 3 dato Batin, Dato Banda, Dato Tiro. Sementara itu kan ada sebelumnya. Jadi di dalam buku ini itu saya tapi masih misterius ketika mengkaji terkait dengan salah seorang ulama besar yaitu Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar. Itu meninggalnya saja tahun 1453. Berarti itu abad ke-15. Kalau Dato Patiman 3 Dato itu abad keberapa dia? Saya tidak tahu persis, yang jelas kita meyakini bahwa Islam. Saya sudah pernah ke makam Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar di Tosora, Wajo.
itu kita meyakini bahwa justru itu pembawa Islam pertama. Abad keberapa tuh? Ini posisinya justru itu kakek dari Wali Songo. Iya. Jadi Islam sudah Yang hadir di Jamaluddin siapa namanya? Jamaluddin Hussein. Jamaluddin Al-Albani. Hussein ya. Itu beliau punya makam di sana, punya jejak. Iya. Tetapi memang cenderung selain sufistik ada juga yang mengatakan ada unsur ideologi-ideologi yang mungkin tidak banyak dikembangkan orang. Tapi saya tanya, yang di Tosora itu, Ya. yang Kiai Haji Jamaluddin itu ya, Jamaluddin, itu turunan dari Wali Songo, anaknya atau cucunya? Justru beliau ini adalah kakek dari Wali Songo. Jadi turunan beliau inilah yang kemudian mengembangkan Islam di Jawa. Berarti Jadi kalau kakek Wali Songo. karena kalau Wali Songo itu nggak salah 1300-an, 1200-an. Ya mungkin ya saja. Yang jelas meninggalnya ini tahun 1453. Iya. Yang kita punya data bahwa beliau adalah kakek dari Wali Songo. Wali Songo. Jadi artinya apa? Islam masuk di Sulawesi Selatan itu justru mulai daripada masa beliau, dan kemudian nanti ada Datuk Fatimah, Datuk Tiro, Datuk Banda. Nah, lalu kemudian terputus lagi jauh sekali. Nah, sampai misalnya kan ada Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf itu ketika Itu kita- 1600-an. Iya. 1500 jauh sekali jaraknya. Iya, 300 Jadi tahun. kita terputus. Nah, ketika di masa Syekh Yusuf itu kan mengaji. Logikanya ketika mengaji ada guru ngajinya. Iya. Misalnya saya ya bin Al-Aidid kalau tidak salah yang mengajar beliau dari Galas Tagala. Jadi saya melihat kita ini sangat miskin data. Nah, saya sejak 2014 secara rutin sampai hari ini itu menulis di salah satu media. Itu terliterasi ulama itu setiap hari mencari data ulama. Sekarang kurang lebih 200 dan masih sangat banyak ulama yang belum tersentuh. Jadi ketika melihat ini ada lagi, lalu kemudian kita melihat semakin saya istilahnya teliti, semakin banyak referensi kita. Nah, ini kemudian saya menyadari bahwa harus ada perhatian lebih. Saya secara kebetulan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan, saya punya hajatan besar, niat besar untuk mengumpulkan data-data ulama Sulawesi Selatan. Karena narasi-narasi di masyarakat itu sangat kuat. Iya. Nah, misalnya saya pernah ceramah di daerah Pindrang. Itu ternyata masyarakat kita menyebut nama Kiai Haji Abdurrahman Bodale saja itu sangat berpengaruh secara Iya. spiritual. Jadi mereka punya perhatian lebih, takzim kepada para ulama. Nah, tetapi ulama kita sebenarnya banyak ulama kita yang menulis. Iya. Termasuk memang problemnya karena menulis dalam bahasa daerah, ditambah lagi tidak terekspos luas. Tetapi saya kemudian ketika ke Parepare, rekaman-rekaman dari Guru Kiai Haji Abdul Babaja, saya ke Sengkang, rekaman dari Guru Kiai Haji Muhammad Marata, itu masih ada. Dari Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf di Sidra, itu ada rekaman-rekaman. Tapi kan begini Pak Daus ya, saya tidak tahu, saya juga banyak mengikuti perkembangan baca saja ya. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah kalau saya ambil kesimpulan bahwa memang para ulama di zaman dulu itu yang seperti Anda kemukakan itu kan lebih banyak menulis, tapi tantangan yang dihadapi adalah masyarakat yang tidak bisa membaca, sehingga akibatnya itu lebih banyak bertutur. Bertutur itulah yang dipakai dan menjadi narasi-narasi yang kelihatannya tidak bertahan lama. Tapi nanti kita sambung, kita jeda untuk selanjutnya kita akan bicara lebih jauh lagi tentang itu.